Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markus Agung Pascalistiono dengan NIM 0533491137. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini soalnya hampir mirip dengan tugas yang pertama. Langsung saja untuk tugasnya yaitu diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Dan data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Nah, untuk kategorinya nanti ada makanan dan minuman. Nah, nanti di dalam tugas saya menginputkan atau memberi setiap kategori 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Terus, untuk fungsi yang kedua, yaitu pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, sehingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Untuk catatannya, jika menginput nilai di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oh, jadi untuk proses pemesanannya tak terbatas, dan untuk ke proses selanjutnya harus menginputkan kalimat selesai agar bisa diproses untuk berikutnya. Nah, untuk penginputan, jika di luar dari menu, maka ada perintah untuk mengulang agar proses input pemesanan sesuai dengan menu yang tertera. Oke, untuk fungsi yang ketiga menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total keseluruhan pesanan melebihi dari 100.000 dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Ini untuk perhitungannya mirip dengan tugas yang pertama. Jadi nanti saya bisa untuk mencontoh dari tugas yang sebelumnya. Kemudian mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, serta biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Terus berikutnya fungsi yang kelima yaitu ada menu manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan pemesanan dan menu untuk pengelola menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke semua parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelola. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Dan untuk catatannya, jika menginput nilai di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke, tuh langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah untuk membuat programnya dengan nama folder tugas 2 desktop, dan di sini ada dua file yaitu main Java dan menu Java. Dan untuk menu Java isinya seperti ini, ada kelas menu, terus ada private untuk nama, harga, dan kategori dengan masing-masing tipe datanya. Di sini saya juga menggunakan disk nama untuk harga, disk harga untuk harga, dan kategori ya.
Dan ini ada method dan getter untuk mengakses variabel privatnya, untuk mengakses ini. Nah, kemudian untuk file main Java-nya, di sini untuk pertama saya menginputkan itu ya, import Java until scanner. Ini untuk fungsi dari pada saat kita menginputkan akan diproses menggunakan scanner ini. Terus ada kelas main, kemudian ada metode. Nah, ini untuk isi menu awalan ini. Jadi nanti pada saat di run, yang pertama kali muncul yaitu ini ya, nama kedainya yaitu Warkop Pinggir Jalan. Terus ada 3 pilihan. Yang pertama, menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar sistem. Nah, jika berarti ini sesuai dari yang ada di soal tadi ya. Terus di bawahnya ada switch case. Nah, ini jika nanti pada saat kita menginputkan angka 1, maka yang ke eksekusi yaitu menu pelanggan. Nah, untuk menu pelanggannya itu saya taruh di sini ya. Nah, nanti kalau kita pada saat pertama mengetikkan angka 1, berarti yang ke eksekusi ini ya, fitur pelanggan ini. Terus jika yang kita ketikkan 2, maka yang ke eksekusi menu pemilik, di bawahnya menu pelanggan. Nah, ini menu pemilih ini. Ini nanti aja. Terus untuk inputnya hanya apa? Menggunakan angka saja. Jika tidak sesuai dengan angka, maka ini ya ada perintah, ada informasi gagal, pilihan tidak tersedia. Silakan coba lagi. Dan untuk pada saat kita memilih angka 3, maka sistem telah dimatikan. Ada tulisan ini ya, sistem telah dimatikan, terima kasih. Oke, untuk tampilan pertama seperti itu. Terus untuk daftar menunya, di sini saya juga menuliskan untuk format angka rupiah ya. Untuk daftar menu, di sini saya menuliskan 4 buah menu makanan dan 4 buah menu minuman, yaitu mie goreng, mie rebus, ketan hitam, nasi goreng, dan untuk minumannya es teh, es jeruk, kopi, dan sop buah dengan berbagai macam harganya. Terus di bawah yaitu ada variabel cetak daftar menu. Jika kita memilih makanan, maka ini yang akan tereksekusi, dan jika minuman, ini yang akan tereksekusi. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu fitur pelanggan. Nah, di sini ada menu pelanggan. Di sini saya menyiapkan array 10 kali ya, 10 array untuk pemesanannya. Nah, di sini untuk memasukkan nama menu harus sesuai dengan angkanya, dengan hurufnya. Jika tidak, maka ada perintah gagal, menu tidak ditemukan. Dan ini akan terus berulang-ulang sampai user mengetikkan kata selesai. Jika tidak, maka akan ada perintah terus untuk memasukkan ini ya, masukkan nama menu ini. Jika tidak mengetikkan kalimat selesai. Terus jika sudah dan mengetikkan kata selesai, maka perintah berikutnya yaitu mengenai quantity ini. Nah, quantity ini masukkan jumlah pesanan, tidak boleh 0, harus lebih dari 0. Misal 1, 2, atau 3 dan lainnya, tidak boleh 0. Karena kalau 0 nanti ada ada itunya perintah harus harus menginputkan kembali untuk memasukkan jumlah pesanan, dan harus berformat angka, kalau tidak maka akan gagal. Ini untuk perhitungannya. Terus berikutnya untuk struk pembayaran sama seperti tugas yang kedua, tugas yang pertama, ada diskon 10% untuk total harga lebih dari 100.000, ada diskon minuman sebesar, jika ini biaya dari minuman melebihi 50.000, maka dapat gratis minuman tersebut. Terus ini format untuk struknya itu ada
ini ya, total setelah diskon, yaitu subtotal dikurangi diskon, terus pajak. Untuk pajaknya yaitu total setelah diskon dikalikan 10%, terdapat biaya pelayanan 20.000, terus total bayarnya yaitu total setelah diskon ditambah pajak dan biaya pelayanan. Nah, untuk fitur dari pelanggan sudah selesai. Kemudian untuk fitur yang pemilik itu mengenai perubahan data, menghapus ataupun menambah ya. Nah, pada saat kita memilih fitur pemilik di awal tadi, maka kita akan diarahkan lagi untuk masuk ke menu manajemen menu. Jadi setelah kita ini ya tadi berapa ya? Pada saat pertama kita memilih nomor 2 menu pemilik, maka akan diarahkan lagi ke menu manajemen. Nah, di menu manajemen ini juga terdapat 4 pilihan. Yang satu kembali ya. Nah, untuk menu tambah di sini untuk menambahkan menu. Menu ya, menu apa saja yang akan ditambahkan. Nah, nanti setelah menyebutkan namanya, terus kita tanyakan harganya. Setelah itu kategorinya makanan atau minuman. Seperti itu. Nah, ini juga bisa yang kedua untuk ubah data ya. Ubah data menu. Sama seperti yang sang apa tambah menu tadi. Kita tanyakan dulu untuk masukkan nomor menu yang akan ditambahkan. Jika apa nomor tidak tersedia maka akan gagal ya. Terus yang ketiga yaitu hapus menu. Nah, di hapus menu ini terdapat konfirmasi terlebih dahulu untuk menu. Jadi pada saat kita memilih hapus menu, kita diminta untuk memasukkan nomor menu yang akan dihapus. Nah, setelah itu terdapat konfirmasi lagi untuk apakah benar dihapus atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jika ya, maka kan berhasil, kalau tidak, dibatalkan. Dan jika tidak ada nomor yang ada di dalam menu, maka akan gagal. Oke, itu saja. Coba kita jalankan perintah ini. Tampilan awal seperti ini ya, warkop pinggir jalan. Terdapat 3 buah pilihan menu, yaitu menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar sistem. Coba kita ketikkan yang pertama dulu, menu pelanggan. Nah, di menu pelanggan ini langsung dihadapkan pada daftar menu. Dibagi menjadi 2, yaitu makanan dan minuman. Nah, ini untuk makanan ada mie goreng harganya 10.000, mie rebus 12.000, ketan hitam 5.000, nasi goreng 15.000. Dan untuk minumannya es teh 5.000, es jeruk 10.000, kopi 7.000, dan sop buah 15.000. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama nama menu. Coba saya akan memilih mie goreng. Nah, setelah kita memasukkan namanya, langsung muncul perintah untuk memasukkan jumlahnya 2. Terus terdapat kalimat sukses mie goreng telah ditambahkan. Nah, ini untuk biar keluar dari, maksud saya, jika sudah untuk memilih menu ini, maka ketikkan selesai. Langsung ini ya apa? Langsung mencetak struk pembayaran. Yaitu tadi cuman mie goreng 2 berarti 10.000 dikali 2, subtotalnya 20.000 dan pajaknya 10%, maka total biaya pelayanannya 42. Nah, jika sudah selesai maka akan muncul lagi untuk di awal tadi ya menu pilihan. Coba kita untuk memilih yang kedua yaitu menu pemilik. Nah, di menu pemilik ini langsung ada menu lagi untuk mengenai tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali. Coba kita untuk menambahkan menu ya. Nomor 1, masukkan jumlah menu baru yang akan ditambahkan. 1, daftar menu ke 1, yaitu anggap saja ayam goreng. Harganya 20.000, kategori makanan.
Oke, sudah ada kalimat sukses menu ayam goreng ditambahkan. Oh, tadi ada tipe ya. Nanti saja. Intinya ayam goreng sudah ditambahkan. Terus coba kita lihat di menu pelanggan ya. Kita kembali dulu angka 4. Terus kita masuk ke menu pelanggan. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk memasukkan ayam goreng ke dalam menu daftar menu dalam kategori makanan ini. Berarti untuk fungsi yang tambah menu tadi sudah berhasil. Untuk ubah harga menu, hmm, masukkan nomor menu yang diubah itu 9. Nah, ini ya, masukkan nomor menu yang akan ditambah 9, masukkan harga baru untuk ayam goreng. Harga baru anggap saja biar itu 50.000. Apakah sudah benar? Ya, anggap saja tidak ya. Tidak. Kalau tidak, berarti akan kembali lagi ke menu manajemen menu ini. Terus jika tadi kan anggap saja 50.000 tidak jadi, ternyata hanya 25.000. Berarti kita ulang lagi ke awal, yaitu di menu ubah, terus nomor 9 ayam goreng 25.000. Ya, nah harga baru berhasil diperbarui. Terus kalian untuk opsi yang ketiga apa? Manajemen menu yang ketiga yaitu hapus menu. Coba saya akan menghapus es teh ya. Berarti nomor 5. Ya, sudah ada keterangannya. Ya, menu berhasil dihapus. Sekarang kita cek di menu pelanggan. Nah, itu kita kembali dulu nomor 1. Nah, tadi ayam goreng sudah berhasil diupdate harganya menjadi 25.000. Kemudian es tehnya juga sudah hilang dari daftar menu. Oke, berarti untuk soal tugas yang kedua sudah selesai. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas yang kedua. Selebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.